Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Asyifa, para pemirsa, para pendengar pengajian online pada malam hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, meskipun tidak secara fisik ya. Namun kita harapkan bahwa pertemuan ini tetap mempunyai kualitas serta niatan yang sama, yakni untuk kita bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan thalabul ilmi melalui pengajian online yang insyaAllah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Joban. Dan Masya Allah, di saat kita sedang melakukan social distancing seperti ini, justru kita malah sering melaksanakan halaqah ya, walaupun online halaqah, online gathering, dan mudah-mudahan ini juga merupakan manifestasi atau perwujudan sikap kita sebagai seorang Muslim dalam menghadapi musibah atau bencana seperti adanya wabah COVID-19 ini. Dan semoga ini menjadikan wahana kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tahu ini tentunya tidak lepas dari usaha dan niatan Ustaz Joban yang selalu ya dan senantiasa ingin terus berada di tengah-tengah kita untuk memberikan nasihat-nasihatnya, bimbingan-bimbingannya, dan untuk juga menjaga, memperkuat ukhuwah di antara kita yang sudah terjalin selama ini. Dan untuk itu kita ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Joban dan keluarga. Kita doakan semoga beliau nantiasa Allah berikan lindungannya, merahmatnya, dipanjangkan umurnya, juga dianugerahi kesehatan lahir batin, amin, juga diluaskan rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan hal yang sama kepada kita semua. Amin. Dan kita bisa bersama-sama kita melewati masa kritis ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya tidak berpanjang lebar dalam pembukaan ini. Setelah sebelumnya kita diberikan demikian banyak materi-materi yang berkaitan dengan COVID-19, insya Allah pada malam hari ini Ustaz Joban akan menyampaikan materinya, yakni 10 amalan ringan membuka jalan menuju surga. Silakan Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas, itu tentang 10 amalan ringan yang bisa membawa kita ke surga, sedikit menyinggung tentang tidak lepas dari masalah virus corona ini. Ada beberapa sikap, memang ada yang orang terlalu panik dengan keadaan seperti ini, takut, khawatir. Ada yang leha-leha saja menganggap itu ringan ya. Kedua-duanya bahaya ya. Bagi mereka yang merasa panik, harus tahu bahwa ini merupakan tes dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mentes, dan tes itu diberikan kepada orang sesuai dengan level imannya. Yang kedua, kita mesti lebih banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Nothing will happen. Tidak akan terjadi sesuatu pun kepada kita. Kita tidak akan terkena corona dan musibah apapun, kecuali kalau itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa maulana. Dia adalah maula kita. Dia penjaga kita. Jadi kita, Allah mengakhiri dengan mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah
Kemudian juga likuli ummatin ajal, bagi setiap orang ada ajalnya. Jadi mati itu bukan kena corona, kena apapun, tapi karena sudah ajalnya datang. Yang bagaimanapun kita hati-hatinya, kalau sudah ajal itu pasti. Nah, bagi orang yang leha-leha ini juga bahaya karena tidak diajarkan dalam Islam, seperti dalam hadis yang masyhur ya. Ketika ada orang datang ke masjid, dia membiarkan keledainya itu tidak diikat. Ketika ditanya kenapa, tawakal. Maka Nabi ajarkan tawakal itu diikat dulu, kemudian bertawakal. Demikian juga kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh kemudian kalau mau kena enggak boleh. Baik. Jadi instruksi yang diberikan oleh baik itu pemerintah maupun the World Health, ya kita bisa ikuti. Misalnya suruh cuci tangan, dan kemudian kita kalau batuk ya tutup, kita mesti distance dengan orang dan sebagainya, semua sudah tahu gimana untuk kita menjauh daripada itu, dan itu termasuk tuntunan Islam. Malah kalau kita perhatikan apa yang sekarang ini sedang dibahas dan instruksi itu yang diberikan bagaimana agar supaya orang terhindar dari itu semuanya merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad. Jadi dengan kita melaksanakan itu, kita berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sebagai mukadimah. Kemudian saya kira semua sudah Pak Ganu sudah kasih bahannya, ya, jadi bisa diikuti bahan itu. Kalau di mana kita lihat ya, semua sudah bisa punya bahannya ya, bisa dilihat di bahan itu supaya bisa diikuti. Ya. Jadi sebelum kita mulai dengan 10 amalan ringan pembuka jalan manusia ke surga, yang pertama Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah banyak sekali itu menjanjikan tentang keindahan surga, kemudian juga mengancam tentang hebatnya siksa neraka. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia itu ada dua, ada manusia yang dia akan terdorong untuk beramal baik, ya, berjuang itu kalau diiming-iming dengan keindahan. Kita punya anak, kita dua anak kan. Ada anak kalau misalnya, nanti kalau kamu hafal surat ini misalnya, saya akan kasih ini. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saya diiming-iming untuk diberikan sepeda yang kecil itu. Kalau kata ayah saya, kalau hafal juz amma, semangat saya. Ada anak itu tidak, ya, tuduh dengan ancaman baru dia semangat untuk mengerjakannya. Kalau kamu nggak belajar, saya ambil HP-nya misalnya, baru dia belajar. Ya. Nah, manusia itu demikian. Jadi manusia itu terdorong untuk berbuat sesuatu karena ada iming-iming, karena ada dorongan. Misalnya kita meskipun malas misalnya kerja tiap hari, ya kita terpaksa. Kenapa? Karena kita perlu bayar bill. Ada motivasi untuk itu. Di antara misalnya gambaran Allah berikan di dalam Al-Quran, kita bisa lihat di surah Al-Waqiah misalnya, ya, dari mulai ayat 15. Ala sururim mauduna. Nanti kita di surga itu akan duduk di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata Allah. Tempat tidur dibuat dari emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Kemudian mereka selalu muttaqin, artinya duduk leha-leha, duduk seperti gini, di sofa gitu kan, sambil melihat dengan teman-teman yang ada. Nah, oh, kamu di sini juga. Nah, jadi kebiasaan kita di dunia ini, pengajian Asyifa misalnya, nanti kumpul lagi di sana. Tapi kita begitu bukan untuk hadir pengajian,
untuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Lagi anak-anak duduk kita ngobrol, tiba-tiba datang anak-anak muda, wildan, anak-anak yang masih muda belia, ganteng-ganteng. Bawa apa mereka? Bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Mereka membawa cangkir-cangkir, gelas-gelas yang bagus-bagus, dibuat dari emas, perak, air, dan minuman yang lezat. Macam-macam minuman kita tinggal pilih. Termasuk nanti ada minuman yang ketika dunia kita nggak boleh, seperti arak, bir, air, konyak. Itu nanti disediakan. Bukan hanya Pepsi saja. Maka orang yang nggak minum di sini nanti minum di sana. Tapi Allah menjelaskan bahwa dibilang la yusaddauna anha wa la yunzifun. Meskipun minum arak nanti tidak akan pening, pusing, tidak akan mabuk. Tahu gak kenapa di dunia ini kalau orang minum whisky, minum bir itu cepat sekali, duk ini. Karena katanya rasanya itu nggak enak katanya, tawar gitu. Ya, tujuannya cepat supaya cepat mabuk. Ya. Tapi di sana enggak. Kita minum konyak seperti minum esteller misalnya, jus jambu misalnya. Nah, kemudian setelah kita minum datang lagi para pemuda itu bawa makanan, beridan itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang kita pilih. Jadi apa yang terbenak dalam kepala kita itu tahu-tahu si beridan itu ada. Misalnya apel, tiba rambutan, durian, ketik langsung. Wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Kemudian daging burung yang kamu senangi. Jangan bayangkan daging burung di sini ya, burung di surga ini. Nah, bisa teruskan itu kita bisa notice di sini Al-Quran selalu mendahulukan buah-buahan kemudian baru daging. Right? Ini menunjukkan bahwa sebaiknya kita kalau makan itu buah-buahan dulu. Tidak sebaliknya kadang-kadang ini cuci mulut katanya. Makan apel, makan jeruk, makan pisang habis makan. Right? Itu bukan cara Al-Quran. Saya pernah dulu masih ingat tuh waktu muktamar di San Francisco, itu Pak Duta didampingi oleh ajudannya yang bukan non-muslim. Jadi semua itu waktu pas makan ke tempat makanan, nasi dan sebagainya, dia ke tempat buah-buahan. Saya kaget banget makan. Enggak, saya ikuti Quran kamu katanya. Wah, kaget juga. Kata Quran selalu begitu. Karena kata Imam Ghazali kalau kita makan buah-buahan itu di digestnya itu mudah. Tapi kalau kita habis makan kemudian makan buah-buahan itu berat bagi perut nanti untuk mengolahnya. Kemudian juga kalau kita makan buah-buahan dulu, makanya nggak banyak nanti. Ya, ini diantara rahasianya. Wahurun in, nanti datang juga bidadari-bidadari perempuan yang innya yang matanya jeli. Ya, ibu nggak usah bingung ya. Nanti di surga itu nggak ada rasa dengki. Right? Malah melihat suami dengan bidadari itu, si ibu tuh malah bilang, did you enjoy? Akang senang katanya. Ya. Tapi dalam hadis yang lain nanti malah akan ditinggal itu huriin semua. Karena ibu-ibu yang di dunia ini ketika ke surga akan melebihi kecantikannya bidadari-bidadari nanti. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkaro, semua akan jadi muda lagi, jadi bikir lagi, right? Nah, jadi misalnya seorang istrinya yang dulunya ya nggak begitu cantik lah, tiba-tiba kaget dia. Ini betul, kaget. Ya, kamtsalil lu'bil maknun, right? Jadi Nabi juga selalu menghimbau, misalnya Nabi mengatakan, a'adallahu li ibadis sholihin. Allah telah mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya, ada 3 yang Allah menyatakan bahwa tanganku yang membuatnya, yaitu ruh,
wa nafakhtu fihi min ruhi. Kedua itu al-qalam, pena, dan ketiga surga. Allah, ya. Jadi surga ini disiapkan sendiri oleh Allah SWT. Mana ainun ra'at, yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah tergila. Jadi bagaimanapun kita hebatnya membayangkan surga, itu jauh daripada surga yang sebenarnya. Ya. Nah, percaya kepada surga neraka ini termasuk iman kepada hari akhir. Right? Makanya dikatakan dalam artikel itu tidak ada undang-undang ciptaan manusia yang mampu menjadikan perilaku manusia tetap tegak dan lurus seperti beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi kita bisa membedakan di dunia ini orang yang imannya kuat kepada hari akhir dan yang tidak. Orang yang kuat imannya tentang surga neraka itu setiap langkahnya akan diukur. Diukur dengan apa? Dengan langit. Maksudnya dengan Quran dan Sunnah. Dia akan lihat. Nah, ketika dia akan beli, akan menjual, akan mengadakan transaksi, diukur dulu. Ini halal atau haram. Dengan kata lain, orang yang imannya kepada hari akhir itu kuat, itu orangnya akan mustaqim, akan selalu lurus. Ya, ada seorang syekh mengatakan gambarannya orang yang tidak percaya kepada hari akhir seperti orang naik mobil tanpa rem, no brake. Bayangkan gimana itu? Ya. Makanya kan pernah di orang Amerika ini Masya Allah banyak kan honest, jujur, ya, disiplin. Right? Tapi juga kadang-kadang kalau ada kesempatan, right, karena dasar mereka itu kebiasaan dan hukum. Itu mereka juga berbuat serong. Right? Hingga tahun 72 ketika di New York City lampu itu mati selama 2 jam ya. Nah, itu bukan main, itu yang mencuri macam-macam itu. Setelah diinvestigate sama FBI, siapa pencurinya? Ternyata ada lawyer, right, pengacara, orang kaya juga ambil dokumen, dokter, orang biasa. Right. Orang ketika itu misalnya lagi di mall ya, mati lampu, udah semua digarap. Kenapa? Karena ada kesempatan. Right? Demikian juga suami. Banyak misalnya suami yang berbuat serong ketika jauh dari istrinya. Terus baliknya. Kenapa? Karena imannya kepada hari akhir itu kurang kuat. Dan orang yang imannya kepada hari akhir itu kuat, itu juga dia akan sabar dengan musibah. Jadi ketika ditimpa musibah, kena PHK, disakiti, right? Dia akan tenang saja. Kenapa? Karena dia tahu gimana pahalanya orang sabar ketika ditimpa musibah. Saya tanya sekarang, apa pahalanya orang yang sabar? Pahalanya kita salat jamaah 27. Pahalanya sedekah $1 dikasih 10, kadang-kadang lebih. Tapi pahalanya sabar? Baik. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tanpa hisab. Nggak ada yang tahu. Jadi sangat tingginya pahala orang yang sabar. Nah, jadi inilah kenapa saya ini bawa tentang perlunya kita beramal untuk mudah ke surga. Nah, karena manusia ini perlu ada motif untuk bersemangat beribadah, beramal baik. Ya. Mari sebelum kita mulai dengan masing-masing poin. Kalau ada seorang misalnya miskin, hidupnya anaknya 5, miskin pas-pasan, right? Kemudian banyak masalah dalam kehidupannya, karena miskin dia. Tiba-tiba dikunjungi oleh Bill Gates. Bill Gates kemudian nulis cek, right? $1 million, 1 miliar. Tapi dikeskennya setelah satu bulan.
Gimana kira-kira keadaan keluarga itu? 100% akan berubah, akan bahagia dia. Padahal belum dapat uangnya. Tapi kenapa? Sudah teriming. Next month, I will get it. Saya sudah terbayang nanti membeli apa, beli rumah di mana, beli mobil yang mana. Right? Kenapa? Karena terbayang-bayang itu. Demikian juga. Membuat iman kuat kepada akhir itu akan kita membuat kita motif untuk banyak beramal, dan kita takut siksaan neraka. Ya. Dulu ada seorang dokter datang ke Jerman, orang Libanon dia. Waktu dia ke kafe, lihat banyak orang Libanon juga, tapi yang sudah kayak orang Jerman sudah lupa sama agama. Jadi dia pesan makanan, kemudian dia pergi. Waktu datang sudah ada makanannya di situ, kata temannya, "Ente kemana?" "Oh, saya tadi salat dulu." Katanya. "What? Kamu masih salat?" "Oh dia, saya kan Muslim." "Men," katanya, "kamu tertipu," katanya. "Bagaimana nanti kalau nggak ada surga, nggak ada neraka?" Capek-capek aja. Nggak capek. Anggap aja olahraga. "Men, kamu masih puasa?" "Masih." "Ya Allah, 17 jam kamu puasa. Gimana nanti kalau puasa kan bagus kesehatan, saya nggak rugi." Baik. Jadi terjadilah dialog. Baik. Lihat kamu sekarang, nggak bisa minum, nggak bisa main perempuan. Dia bilang, bagus, minum itu menurut dokter juga nggak bagus untuk kesehatan. Baik. Atau ganti-ganti perempuan juga akan bawa bahaya, banyak bahaya. Akhirnya kata orang ini, oke lah, misalnya betul, saya salat, saya puasa, saya beribadah, saya nggak minum, nanti hari kiamat ternyata nggak ada surga, nggak ada neraka. Baik. Saya tadi biasa jawab, tadi saya nggak rugi, karena semuanya itu untuk kesehatan saya. Nah kalau nanti, bagaimana kalau nanti ada? Ternyata neraka ada, surga ada. Yang rugi siapa? Katanya setelah sebulan ketemu lagi, alhamdulillah orang itu sadar mulai tobat, ya, kembali kepada. Namun demikian, Jibril alaihissalam pernah oleh Allah disuruh ke surga. Jibril cuma lihat surga, pergi ke sana. Waktu dilihat, bukan main indahnya. Ya Allah, saya yakin pasti semua orang ingin ke surga. Udah, besoknya suruh pergi lagi lihat surga. Pas mau masuk, ternyata dekat pintu surga itu banyak duri di mana-mana itu. Ada Jibril, Allah, saya takut banyak orang yang tidak sampai ke sana. Karena banyak duri, nggak mudah. Oleh karena itu maka memang betul untuk ke surga itu nggak mudah dan nggak cheap, nggak murah, banyak durinya. Mesti bangun subuh, mesti makan yang halal, mesti menjaga mulut, nggak mudah itu. Nah, sembarangan kita nonton yang kita inginkan. Ya. Nah, oleh karena itu maka mari kita cari suatu amal yang gampang tapi pahalanya besar. Ya, mari kita lihat bahan yang sudah diberikan sama Pak Kandung. Amal-amal apa saja yang bisa kita beri. Ya, saya mungkin juga. Pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis, kalimatan khafifatan ala lisan. Ada dua kalimat ya yang mudah diucapkan, tapi thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangannya. Apa itu? Habibatan ila Rahman. Dan dua kalimat ini dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang diucapkan, berat dalam timbangannya, sangat disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih,
Subhanallahil azim. Ya. Itu dalam hadis yang lain, kalau kita membaca keduanya ini tiap hari 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maybe 2 menit, 3 menit. Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buihnya di laut. Hadis yang kedua, di an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku lebih cinta ya daripada dunia dari isinya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini kata-kata yang paling dicintai oleh Allah SWT, lebih daripada cintanya ketika matahari terbit. Itu bagaimana kalau matahari terbit? Gembira sekali kan? Wah, matahari terbit. Kegembiraan Allah itu melebihi ketika orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Jadi itu pahalanya zikir. Ya. Ringan nggak? Ringan. Dan juga zikir ini untungnya apa? Nggak perlu kita wudhu. Bisa sambil naik mobil, sambil baring-baringan, sambil jalan sendirian, sambil olahraga, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu maka jangan lupa untuk membaca ketiga, apalagi zaman sekarang ini ya. Dan makanya kan Nabi selalu berdoa, ya Allah berikan kepada aku qalban khasyi'a, hati yang khusyuk, dan yang kedua adalah walisanan dzakira, lidah yang selalu basah mengingat. Ya. Apa yang kedua? Meridhoi Allah, Islam dan Rasulnya. Meridhoi Allah, Islam dan Rasulnya. Artinya membaca doa sebagai berikut. Dalam hadis, tidak ada seorang muslim mengucapkan pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam hadis lain, nabiyya wa rasula. Kata Nabi, tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata ini ya sebanyak 3 kali ya, kecuali Allah akan ridho dengannya di hari kiamat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bagi ibu-ibu ya, itu biasakan kalau bangunkan anak pagi-pagi, nak baca nak, ya baca juga. Ayo, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Aku ridho Muhammad sebagai Islam sebagai agamamu dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Apa artinya ridho? Ada 2 dalam bahasa Arab, ada rodiya billah, rodiya anillah. Ya. Rodiya billah, rodiya anillah. Yang pertama, rodiya billah, ridho dengan Allah, artinya kita beriman bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Banyak orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, berarti dia tidak ridho billah. Itulah yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Radiya anillah, radiyallahu anhum. Itu artinya apa? Kita ridho dengan semua yang Allah telah bagikan kepada kita. Apa yang Allah bagikan kepada kita, berikan kepada kita, kita ridho. Di segi segini, alhamdulillah. Ini income saya, alhamdulillah. Itu rumah saya, alhamdulillah. Ini suami saya, alhamdulillah. Istri saya, alhamdulillah. Ini keputusan Allah, alhamdulillah.
Nah, orang yang ridho kepada Allah dengan segala ketetapannya, pasti juga dengan Rasul dan syariatnya dan qadanya. Makanya di hari kiamat Allah mengatakan wujuhu yawma idzin naimah. Nanti ada pada hari itu ada muka-muka yang senyum, yang joyful. Kenapa? Bisa iha radiyah. Karena dia ridho dengan segala usahanya dulu. Ya. Dalam hidupnya dulu, dia selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa dampak kalau orang ridho dengan Allah? Yang pertama, dia selalu akan ikhlas. Baik. Dia ketika nikah ikhlas, ketika usaha ikhlas, ketika dia naik haji ikhlas, puasa ikhlas. Kenapa? Karena tujuannya mencari ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian, ridho itu sebuah macam obat bagi sebuah penyakit hati. Orang yang ridho dengan Allah, dengan pembagiannya, dengan anugerahnya, itu akan menjadi obat bagi semua penyakit hati. Di antara penyakit hati apa? Dengki. Nah, orang yang dengki itu berarti apa? Enggak kayak panas hati. Nah, berarti apa? Dari itu. Makanya kalau orang ridho itu dia akan hidupnya tenang. Nah, karena dia tahu bahwa apapun yang diberikan kepada orang itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka orang yang ridho juga akan mempunyai akhlak yang baik, selalu senyum. Apa? Hidupnya bahagia. Apa di antara tanda bahwa Allah ridho dengan kita? Apa itu? Baik. Banyak di antaranya kita sudah bahas dulu dalam pengajian. Di antaranya Allah mengatakan ridho fi ridho walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang. Hati-hati ya. Jadi kalau orang tua tidak ridho dengan kita, berarti apa? Allah tidak ridho. Jadi kalau kita masih ada orang tua, tidak usahakan. Jangan sampai kalau tidak bisa mengembirakan orang tua, jangan sampai menyakiti. Karena keriduan Allah tergantung kepada keriduan kedua orang tua. Jadi yang pertama tadi, amalan yang mudah, pahalanya tinggi, akan masuk surga. Apa yang pertama tadi? Ya, siapa yang ingat? Yang pertama tadi, amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Itu hanya diucap saja, tapi hati kita itu ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para sahabat dulu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ada doa agar supaya kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doanya Nabi Sulaiman, right? Ini doa yang diucapkan Nabi Sulaiman, dan ini juga bagus kita baca doa ini sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Mari kita baca doanya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhan, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang
ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya. Inilah doa Nabi Sulaiman ketika dia bisa membaca atau mengerti bahasa semut. Nah, tapi di sini Nabi Sulaiman mengcombine itu kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, dan juga kepada kedua orang tua. Baik, kalau bisa ayat ini dihafalin. Ya. Sekarang yang kedua adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Jadi jalan pintas, jalan perbuatan yang gampang tapi pahalanya besar, yaitu menuntut ilmu. Jadi maksudnya kita ini mesti smart dalam hidup ini ya. Jangan sampai kita banyak amalan ternyata kalau pahalanya sedikit, karena kita tidak bisa menyeleksi. Ya. Jadi zikir tadi itu kepada Allah, sekarang untuk ilmu itu bukan main. Kenapa ilmu? Kata Nabi kan, hadisnya kan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga Allah. Makanya orang yang sedang menuntut ilmu kemudian dia meninggal, itu pahalanya besar. Artinya langsung ke surga, termasuk mati syahid. Baik, kita misalnya ke pengajian, di pengajian meninggal, itu syahid. Allah, ya. Makanya setan itu paling pintar. Selalu kalau ada pengajian, ada aja alasannya. Sibuk ini, sibuk itu, tapi kadang-kadang orang salat sunat gampang. Ada orang kadang-kadang ke masjid, ada pengajian, dia salat terus. Padahal duduk dia sejam saja untuk ilmu, lebih pada 1000 rakaat dia. Tapi dia nggak tahu, atau shortcut ke jannah, maka dia mengutamakan, nanti hari kiamat, dia salatnya 100 kali misalnya, tapi orang yang duduk tadi dengarkan ilmu, lebih tinggi pahala di surga. Kenapa? Karena ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebahagiaan. Ya. Karena tidak mungkin kita beramal dengan baik tanpa ilmu. Dan Allah SWT mengangkat orang punya ilmu. Walladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan orang beriman. Darajat yang tinggi. Baik. Coba ada doa. Baik. Doa supaya ditambah. Tambah apa itu? Rizki bukan? Kedudukan bukan? Rabbi wa qur Rabbi zidni ilma. Muhammad katakanlah, ya Allah increase me. Tambahlah aku dalam ilmu. Baik. Ya. Jadi itulah yang ketiga, menuntut ilmu syar'i. Yang keempat, amalan yang mudah tapi nanti hari kiamat pahalanya tinggi, yaitu menahan marah. Menahan marah. Kita mau orang yang temper ya. Nah, ini hadisnya lihat. Kata Nabi, man kadzama ghaidun wa huwa yastati an yunafidahu da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhajiruhu fi ayyil hur sya'allah. Right? Dalam hadis dikatakan, nanti hari kiamat, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk. Ya? Jadi nanti ada orang
Ya fulan, Toha, misalnya. Sini, kaget orang. Kata Allah, inilah orang yang dulu di dunia suka menahan marah. Kita aja di sini kalau lagi ada pertemuan, tiba-tiba presiden manggil kita, gimana kita? Bangga kita. Allah yang manggil hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, kata Nabi kan, la taghdab, jangan marah. Karena marah ini kunci dari segala kejahatan. Orang membunuh, orang sampai terjadi perceraian, semuanya itu karena bisa nahan marah. Coba lihat kita, ada seorang namanya Fudail bin Iyad. Fudail lagi jalan, orang terkenal Fudail di Baghdad. Ada orang non-muslim bawa anjing dia. Fudail, mana lebih mulia? Jenggotmu atau ekor anjing? Bayangkan jenggotnya dikompar dengan ekor anjing. Senyum aja dia. Senyum. Kenapa senyum katanya? Ya tergantung. Kalau jenggot ini nantinya akan ke surga, insya Allah dia lebih mulia daripada ekor anjing. Tapi kalau jenggot ini nantinya ke neraka, wallahi, ekor anjing lebih mulia daripada orang itu langsung. Ini adalah hanya akhlak para nabi. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad. Yang tidak marah, naik. Malah bisa buat orang masuk Islam, ya. Jadi itu, ya, itu amalan yang sedikit memang ini agak berat juga ya, apalagi bagi orang yang dikit-dikit marah, ya. Jadi kalau kita ingin dipanggil sama Allah nanti, di hari kiamat, di hadapan semua orang, ketika suami kita buat kita marah, istri kita marah, kita tahan. Oh, damai. Itulah jalan pintas ke surga. Yang kelima, membaca ayat kursi. Kata Nabi kan, man qara ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamnahu min dukhul jannah illa an yamut. Barang siapa orang yang baca ayat kursi setelah habis salat, itu tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga sampai dia mati. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah 3 kali, kemudian baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma tassalam, kemudian ayat kursi, ya. Yang berapa sekarang? Yang ke-6, menyingkirkan gangguan di jalan. Allah, menyingkirkan gangguan di jalan. Ada hadis kan? Kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhinas. Kata Nabi, sungguh aku melihat seorang lelaki mundar-mandir dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia terbang dari tengah-tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Jadi hanya orang masuk surga karena dia perhatian. Dan dulu ada seorang syekh dengan muridnya dari Taif mau umroh. Tiba-tiba muridnya yang jadi supir berhenti. Mau apa syekh? Berhenti dia. Dia turun. Kemudian ada batu rupanya. Diserahkan batunya. Ya syekh, ini batu kecil. Barangkali nanti ada mobil, batunya naik kena dia. Kemudian dia pergi umroh. Setelah selesai dia tawaf, itu kemudian dia salat 2 rakaat di makam Ibrahim, sujud, meninggal dalam sujud Allah. Oleh Allah dikasih mati di rumahnya lagi, ya. Karena perbuatan tadi itu. Yang ke-7,
Amal yang ringan, paling tinggi adalah membela kehormatan saudaranya, ya, yang tidak hadir. Oh, ini yang kadang-kadang kita jarang mengerjakan. Kata Nabi, man radda an irdi akhi, raddahullah an wajhina yaumil qiyamah. Pada saya membela harga diri saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka. Jadi kita lagi kumpul nih ya, tiba-tiba ada orang begini seorang, kita bela, ya akhi, jangan ya akhi. Setiap orang nggak ada sempurna. Kita bela begitu aja. Atau kita bilang ya akhi, memang mungkin betul apa kamu katakan, tapi kan dia juga ada kebaikan. Ini yang berat. Karena banyak di antara kita kalau orang lagi jatuhkan kehormatan seseorang, oh, terus kumahata. Oh benar, saya kok belum tahu, ya Allah. Padahal kalau kita bela, oh, ini amal yang kecil, tapi akan membuat kita mudah pintas ke surga. Ya. Jadi kita usahakan ya, kalau ada saudara kita yang dijatuhkan, kita bela. 3 lagi insya Allah. Yang ke-8, menjauhi debat kusir walaupun benar. Menjauhi debat kusir walaupun benar. Kata Nabi, ana zaimu baitin fi rabidil jannah iman tarakal murab. Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat. Meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Allah akan bangunkan rumah di tengah-tengah surga. Tapi kalau dia apa namanya? Jadi kalau kita apa namanya? Kita berdebat cuma seorang, kita benar. Dia tetap insist yang benar, kita bilang sudah. Itu Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, karena perdebatan itu biasanya akan membuat hati ini jadi tidak nyaman lagi. Banyak itu. Apalagi kemarin zaman pemilu ya. Orang sudah mulai senyumnya lain. Nah, jadi kita usahakan apalagi di grup WhatsApp ya. Usahakan menjauhkan dari segala perdebatan. Ini debat kusir. Debat kusirnya yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi ketika kita ngirim sesuatu WhatsApp, apa saja ditentang sama orang, ya kita jelaskan lagi, tetap dia merasa benar, kita tinggalkan. Dengan meninggalkan itu, meskipun kita benar, kalau akan bangun rumah di surga nanti, termasuk jalan pintas ke surga. Ya. Yang ke-9, berwudu lalu salat 2 rakaat. Nah, ini hadisnya kan Nabi kaget melihat bermimpi melihat Bilal di surga. Ya Bilal, ente kok mendahului saja ke surga? Apa yang kamu berbuat? Ya, saya kata setiap saya habis wudu, saya salat 2 rakaat. Yang terakhir adalah pergi salat ke masjid. Ya, kata Nabi kan, barang siapa yang melangkah ke masjid, oleh Allah akan diangkat derajatnya, ketika dia tukar lagi kakinya, Allah akan hapus dosanya. Tambah jauh, tambah banyak derajatnya, tambah hilang. Ya. Jadi itulah 10 amalan ya, yang insya Allah membuat kita kecil tapi ingat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, dan semaksimal mungkin. Jadi meskipun amal-amal tadi itu adalah kecil, berzikir, ya, menahan marah, baca Qul robba, ya, menyingkirkan kotoran di jalan, menghibahkan orang lain.
itu kecarian yang mudah insya Allah. Tapi ingat, ya sesuai dengan hadis tadi, pahalanya besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Pak Gandum silahkan. Ya, sekitar 5 menit ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, Pak Ustadz. Tadi yang tentang amalan yang paling mudah dan smart. Ya. Pertanyaan saya, apakah tentang konsep transfer pahala itu termasuk yang smart, Pak Ustadz? Misalnya kan kita saya pernah dengar kalau kita kena fitnah, seorang muslim itu difitnah, maka apabila fitnah itu berjalan terus, ya yang memfitnah itu akan ditransfer pahalanya, Ustaz. Apakah ini? Ya. Benar orang yang ngomongin yang fitnah itu orang yang bangkrut hari kiamat nanti. Dan nanti hari kiamat mungkin ada orang yang udah gaya dia. Mau kemana ente? Surga. Ya, amal saya. Sebentar katanya. Maka Allah dipanggil orang. Ada orang yang kenal sama orang ini. Baru angkat tangan. Saya. Ya, ini orang yang suka ngomongin saya. Suka fitnah saya. Kata Allah mesti dibayar sekarang. Bayar baik apa? Kredit card nggak bisa. Dengan amalannya. Nanti angkat tangan nih. Ini orang yang suka minjem sama ya. Minjem uang bayar lagi. Mungkin istri nanti. Ini yang saya selama hidupnya di abuse dulu misalnya. Atau suami. Nah, sebaliknya bisa juga. Suami nuntut istri. Jadi semua perbuatan dolim itu, kan kata Nabi, tahukah siapa yang bangkrut? Bangkrut adalah orang yang hari kiamat bawa amalan seperti gunung. Tapi habis. Sampai setelah habis amalannya, masih ada orang nuntut. Saya juga. Kata dia, saya udah nggak punya amalan lagi. Kata dia, ya Allah, tolong ambil perbuatan buruk saya, kasihkan sama dia. Allah. Nah, ini hadis yang paling menakutkan. Jadi jangan sampai kita banyak beramal, tapi nanti hari kiamat bangkrut. Nah, itu disebut transfer. Makanya Imam Syafi'i, kalau orang nyampe kepada dia, Imam Syafi'i, kamu nggak dengar apa? Itu orang itu ngomongin imam. Langsung dia masuk ke rumah, ambil baju yang paling bagus, dimasukkan seperti kado gitu, tolong kasihkan sama dia. Bilangin terima kasih. Nah, kenapa terima kasih? Karena baju yang sekian ini dibandingkan dengan amal yang akan dapat nanti dari orang itu, nah, lebih tinggi kan. Makanya kalau kita dengar ada orang ngomongin, langsung kita beri makanan, kasih hadiah. Thank you, man. Ustadz, punten. Ya, jadi langkah yang smart itu, apakah kita membiarkan, ataukah kita perlu mengklarifikasi, Pak Ustadz? It depend. Kalau itu ada pengaruh nanti dengan masyarakat, kita mesti depend, mesti klarifikasi dan menyerangkan, karena bahaya nanti. Menjaga kehormatan nama itu penting sekali. Jadi kalau itu fitnah itu, seperti Nabi kan ketika Siti Aisyah difitnah, nah itu Nabi cari informasi dulu kan. Nah, setelah turun ayat kan Nabi langsung menjelaskan bahwa itu dua tidak benar. Kalau enggak nanti orang ngaku. Ya, makanya kan ketika Nabi sedang duduk di suatu tenda, sahabat nggak tahu bahwa Nabi ada di situ, lagi dengan Sofia. Sahabat mau masuk, maaf, pergi dia. Nabi keluar, dipanggil sahabat itu, sini. Dibuka lagi tendanya. Ini nih Sofia, istri saya. Ya Rasulullah, pasti istrimu. Kamu tidak mungkin dengan perempuan lain di kamar, saya bilang.
Betul, tapi kamu nanti ketika jalan, setan akan bilang, kita sahanya. Siapa perempuan tadi? Itu setan begitu. Jadi kita mesti mengklarifikasi. Itu tuduhan itu nggak benar. Right? Tapi kita ketika klarifikasi, jangan emosi, karena itu yang diinginkan kadang-kadang. Makanya Nabi kan bisa aja langsung bela, Aisyah tidak mungkin, saya tahu isi saya. Ya, nah, orang nanti meren aja katanya, itu istrinya cantik lagi, masih dibela. Jadi mesti cari proof dulu, cari bukti dulu. Right? Tapi kalau itu sifatnya pribadi yang tidak ada pengaruh dengan masyarakat, Nabi kan dipanggil gila, dipanggil tukang sihir, Nabi nggak pernah balas. Tapi ketika itu ada hubungan dengan kehormatan, seperti kehormatan Siti Aisyah, maka Nabi bilang, ya, jadi untuk remove, menghilangkan tuduhan seperti itu mesti dijelaskan. Jangan sampai masyarakat jadi bingung. Apalagi itu kalau dia seorang tokoh, seorang ulama, ya, itu mesti dibela. Atur dulu, Ustaz. Sami-sami. Saya kira sudah, Pak Gandung ya. Oke, Ustaz, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri. Akhiri ya. Insyaallah, insyaallah kita Sunday nanti ada khotirah lagi jam 8. Tafsir ya, tafsir jam 5. Kemudian jam 8 ada khotirah. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzabannar. Allahumma kita insyaallah baca doa untuk anti virus corona ya. Bisa baca setelah saya insyaallah. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.